Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Jumat 5 Juli 2024 dan merupakan pekan biasa yang ke-13. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan kesehatan, nafas kehidupan yang kami alami dalam kehidupan kami. Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, berikanlah kekuatan, kesehatan yang melimpah yang kami nikmati sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih atas segala campur tangan-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Berikanlah kekuatan kepada kami agar apa yang kami rencanakan sepanjang hari ini kiranya kami dapat menjalankannya dengan baik dengan segala rutinitas kami setiap saat. Berkatilah kami semua, keluarga kami, saudara-saudara kami yang Tuhan jamah mereka, lindung mereka dalam setiap hidup mereka. Tuntunlah segala apa yang kami rencanakan dalam kehidupan kami setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus memanggil Matius. Matius ini adalah seorang pemungut cukai yang dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Yesus mengatakan kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Matius langsung meninggalkan segala sesuatu dan mengikutinya. Nah, di sini kita melihat contoh yang sangat nyata dari kasih karunia Allah yang memanggil siapa saja tanpa memandang latar belakang mereka. Matius yang dianggap berdosa oleh banyak orang diberi kesehatan untuk berubah dan mengikuti Yesus. Yesus kemudian makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa di rumah Matius. Hal ini mengundang kritik dari orang-orang Farisi yang mempertanyakan, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Di sini Yesus menjawab dengan tegas, di mana Yesus mengatakan kepada mereka bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha memahami, mengimani, dan mengamalkan pesan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan tidak memandang kita, apakah kita orang berdosa, apakah kita orang yang tidak setia kepadanya, apakah kita selalu mengingkari janji. Tuhan tidak memandang itu. Tuhan mau bahwa kita semua harus taat, harus mau untuk selalu mengikuti jalan kebenaran. Semoga kita selalu dipenuhi dengan belas kasihan dan keadilan dalam setiap tindakan kita, dan senantiasa membuka hati untuk panggilan Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat dan mengikutinya. Dalam bacaan hari ini, di mana Matius adalah seorang pemungut cukai, seorang berdosa yang melakukan kejahatan, yang melanggar perintah Tuhan, tetapi Tuhan tidak melihatnya dari sisi keberdosaannya, tapi Tuhan mau supaya Matius ini adalah mau berubah sikap dan untuk selalu mengikuti jejaknya. Dan disitulah Tuhan pakai Matius untuk
mengikuti jejaknya, mewartakan kabar baik, sukacita kepada sesama. Walaupun tadi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa tidak mau Yesus untuk supaya Matius ini selalu terkukung dalam arti selalu berbuat dosa. Tapi disinilah Yesus mau supaya merubah apa yang dilakukan oleh Matius selama ini. Begitu juga kita anak-anak dalam kehidupan kita, walaupun kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan, entah kita melawan orang tua atau melawan siapa saja yang kita jumpai, namun Yesus mau di sini bahwa kita harus selalu taat kepada orang tua kita, dan Yesus mau supaya kita merubah kelakuan-kelakuan kita dari yang tidak taat menjadi taat, dari yang malas menjadi rajin, dari yang tidak mau dengar menjadi dengar-dengaran kepada orang tua, kepada siapa saja yang kita jumpai setiap saat. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas pengajaran hari ini tentang belas kasihan dan keadilan-Mu. Bimbinglah kami untuk tidak menghakimi sesama, tetapi melihat setiap orang sebagai saudara dalam Kristus. Berilah kami kekuatan untuk menegakkan keadilan dan mempraktikkan kasih-Mu dalam setiap tindakan kami. Semoga kita semua senantiasa siap menerima panggilan-Mu untuk bertobat dan mengikuti jalan-Mu seperti Matius. Semoga renungan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.